kasus yang kelima. Nah, kalau di kasus yang keempat, tadi kita menghitung labanya dengan memperhitungkan bunga terlebih dahulu. Nah, untuk kasus yang kelima, kita menghitung dengan memperhitungkan gaji dan bonus terlebih dahulu ya. Ini caranya kurang lebih sama. Nah, diketahui ini tambahan soalnya. Gaji untuk masing-masing Tuan A, Tuan B, Tuan C ya, ini nilainya 750, 600, 600 ribu rupiah. Ya, kemudian sisanya dibagi dengan rasio. Ya, sisanya dibagi dengan rasio. Nah, kalau dibagi dengan rasio, maka kita cari dulu untuk yang gajinya. Gaji karena dia dalam 1 tahun, maka pengaliannya adalah 12 ya, 12 bulan dikalikan gaji 750, maka dapatlah Tuan A 9 juta. Ini nilai per tahunnya ya. Tuan B sama, dapatnya 72, Tuan C juga 72, dapat 12 dikalikan gajinya 600. Nah, ini di total dapatlah hasilnya 23.400. Nah, sisanya didapat dari laba dikurangi dengan total gaji. Ya, dapatlah sisanya 21.600. Nah, 21.600 inilah yang dikalikan dengan rasio untuk membagikan labanya ya. Ya, dapat Tuan A 6,480, Tuan B 8,640, Tuan C 6,480. Nah, ini di total. Maka inilah yang didapat oleh Tuan A 15.480. Nah, Tuan B juga ini sama di total, dapatlah 15.840. Tuan C sama ya di total. Ini di total semuanya 45 juta rupiah ya. Nah, kemudian jurnalnya masih sama, rugi laba pada modal. Nah, ini diisi berdasarkan nih berapa yang dia peroleh masing-masing ya. Nah, untuk jurnal privenya juga masih sama. Untuk laporan perubahan modal isinya juga masih sama, yang membedakan hanya ada di modalnya, ini nilai modal. Labanya maksudnya ya, nilai labanya. Ditambah dikurangi dengan prive, dapatlah modal akhir. Nah, jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi kalau dia mau perhitungkan gaji dan bonus, maka dihitung dulu gajinya. Kalau ada bonusnya, maka dihitung dulu bonusnya. Gitu ya. Biasanya kalau bonus ini berapa persen bonusnya, dikalikanlah dengan labanya, begitu ya. Kalau gaji dia per 12 karena dihitung dalam 1 periode, yaitu 1 tahun. Nah, kalau bunga biasanya dilihat berapa persen bunganya dari mana? Dari modal mula-mula, atau modal akhir periode, atau modal awal periode, atau modal rata-rata. Ya, jadi dilihat sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. Nah, untuk yang poin kedua, ini sisanya kan dari tadi kita membahasnya dibagi dengan rasio. Nah, ini perlu diperhatikan kalau soalnya nanti misalnya sisanya dibagi dengan sama rata, maka ininya dibagi dengan 3, 1/3 dikali 21.600 ya, 1/3 dikali 21.600. Gitu. Kalau misalnya sisanya dibagi dengan rasio modal mula-mula, maka cari dulu seperti yang di kasus 3.1 ya. Kalau di sini sudah diketahui ya, rasionya ini 34, 36, 30%. Jadi tinggal masukin di kasus yang kelima ini. Misalnya masukin 34% dikali 21. Nah, kemudian misalnya di sini 36%, maka 36% dikalikan 36% dikalikan dengan 21.600. Kemudian ini 30% dikalikan 21.600. Nah, gitu ya. Jadi lihat di soal apa yang diketahui. Jadi kalau yang perlu dipahami adalah langkah-langkahnya ya, karena ini kan contohnya hanya misalnya contoh yang sederhana ya. Nah, jadi seperti itu, oke?